resiko pasar, fluktuasi harga umum, internal eksternal, murni spekulatif. Jenis strategi adalah keuangan, juga strategi bila terkait pemilihan aset. Yang kedua, resiko Coba meneh ya. perusahaan, Pit sing internal terus bagi suaranya emiten itu. atau eksternal bagi investor. Spekulatif, jenis strategi dengan keputusan bisnis dan operasional. Yang ketiga, Pit, resiko suaramu, saham. Pit. Lanange tok ke Pit, lanange. Wis beli ini, Pit. Iki ya terakhir ya, Pit. Pit. Terakhir iki, Pit. Resiko Kesempatanmu, Pit. saham adalah eksternal, murni spekulatif, yaitu spekulatif jenis strategi operasional dengan keuangan. Yang keempat, resiko kerugian modal. Masuk ora ono? Wis ngene mek kok. Iki terakhir ki. Beli ini cepet, Pit. Banter di cepake ngene tak apa, Pit? Banter ke men rekotane ono suarane. Ndang, Pit, beli ini, Pit. Saka pertama, Pit. Ora ono suarane? Wis ono. Lus beli ini, ndang. Sebentar suarane sebentar lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PPT Miftahul Mujib dengan NIM 2310111009. Yaitu di sini dengan mengambil tema investasi saham dengan mahasiswa. Yaitu dengan yang pertama, resiko pasar fluktuasi dengan eksternal, murni spekulatif. Jenis strategi operasional yaitu jenis strategi keuangan, juga strategi bila terkait pemilihan aset. Yang kedua adalah resiko perusahaan atau fundamental emiten. Jawabannya adalah bisa semua, internal bagi emiten atau eksternal bagi investor. Spekulatif, jenis strategi keputusan bisnis dan operasional. Yang ketiga, resiko saham, yaitu eksternal, spekulatif, dan keuangan. Yang keempat, resiko kerugian modal, eksternal dan internal, keputusan jual beli. Spekulatif, jenis strategi keuangan. Resiko suku bunga, yaitu eksternal, spekulatif, keuangan. Yang keenam, resiko regulasi dan kebijakan pemerintah. Di sini adalah eksternal, murni dari investor, tidak bisa mengontrol. Jenis strategi karena terkait kebijakan regulasi. Yang ketujuh, resiko industri atau sektor, yaitu eksternal, spekulatif, dan strategi. Yang kedelapan, resiko timing, yang salah waktu masuk atau keluar, internal, investor, dan spekulatif. Keuangan hasil investasi, operasional, dan eksekusi. Yang kesembilan, resiko psikologis atau perilaku investor, internal, investor, spekulatif, operasional, pengambilan keputusan. Yang ke-10, resiko keberangkutan emiten atau delisting. Emiten internal atau eksternal bagi investor, murni bagi investor kejadian merugikan. Jenis strategi adalah keuangan dan reputasi bagi emiten. Pertanyaan nomor 1 adalah resiko mana yang paling berbahaya dan mengapa? Bagi investor saham, apabila mahasiswa, resiko pasar dan resiko perilaku psikologis sering terjadi. Yang paling berbahaya karena
resiko pasar sulit dikendalikan individu dan dapat menjatuhkan hampir semua saham. Sekaligus misalnya pada saat krisis ekonomi dan gejolak politik. Resiko psikologis adalah ikut-ikutan panik atau serakah, membuat investor melanggar rencana sendiri atau membeli di harga puncak, atau menjual di dasar atau menambah posisi berlebihan sehingga kerugian menjadikan besar. Yang kedua adalah apakah semua resiko harus dihindari? Tidak semua resiko harus dihindari karena dalam investasi resiko itu melekat dan justru menjadi alasan mengapa adanya potensi imbal atau high risk dan high return. Yang perlu dilakukan adalah mengelola bukan menghapus resiko. Yang ketiga adalah jika Anda sebagai manajer, strategi apa yang diambil sebagai manajer investasi untuk portofolio saham, misal milik mahasiswa, strategi manajemen risiko yang dapat diambil adalah menetapkan profil dan aturan utama risiko yang menentukan korelasi kerugian cut loss, target keuntungan, horizon waktu, dan porsi maksimum dengan di saham. Yang selanjutnya adalah diversifikasi dan pemilihan aset, menyebarkan investasi ke beberapa emiten dan sektor, menghindari saham gorengan atau liquid, serta memprioritaskan saham yang berfundamental baik. Berikutnya adalah sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama ditujukan untuk jawaban kepada Nuril. Soal pertama adalah seorang mahasiswa menempatkan 70% dana pada satu saham teknologi yang sangat fluktuatif dan 30% pada saham lain. A. Identifikasi jenis resiko utama yang dihadapi oleh siswa tersebut. B. Menjelaskan mengapa kondisi ini berbahaya bagi keuangan mahasiswa. Izin menjawab, Bang Pipit. Yang A. Resiko konsentrasi atau kurangnya diverifikasi. Dan ada resiko pasar dan resiko spesifik perusahaan atau emiten teknologi. Dan yang ke B, jawaban B, jika saham teknologi tersebut turun tajam, sebagian besar portofolio ikut jatuh karena porsi dana terlalu besar di satu set. Mahasiswa berpotensi mengalami kerugian besar dalam waktu singkat yang dapat mengganggu kemampuan memenuhi kebutuhan lain seperti biaya kuliah, hidup, dan lain-lain. Izin menanggapi jawaban dari Nurul. Jawabannya sudah tepat jika mampu menyebutkan risiko konsentrasi dan menjelaskan konsekuensi finansialnya secara logistik. Akan lebih baik bila ditambahkan saran mitigasi, misalnya mengurangi porsi di satu saham dan memperluas diversifikasi ke sektor lain atau instrumen yang lebih stabil. Ya, jawabannya adalah ya lebih berbahaya. Ya, bagi pelajar resiko psikologi sering lebih berbahaya karena membuat mereka melanggar rencana investasi itu sendiri. Resiko pasar tidak bisa dihindari, tetapi jika mental tidak terkelola, pelajar cenderung membeli harga tinggi karena ikut tren,
dan menjual di harga yang rendah karena panik sehingga kerugian menjadi nyata dan berulang. Cukup sekian dari presentasi saya.